Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Ina Ilham sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Rata-rata hitung atau mean. Pengertian mean, sekumpulan data adalah jumlah data-data itu dibagi oleh banyaknya data. Rata-rata hitung dilambangkan dengan X rata-rata. Di samping disajikan dalam bentuk tunggal, data juga disajikan dalam bentuk interval. Data yang disajikan dalam bentuk interval disebut data kelompok. Tabel di bawah ini adalah contoh interval 21 sampai 25 frekuensi 2, 26 sampai 30 frekuensi 8, 31 sampai 35 frekuensi 9, 36 sampai 40 frekuensi 6, 41 sampai 45 frekuensi 3, 46 sampai 50 frekuensi 2. Sekian, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya, bagaimanakah cara menghitung rata-rata hitung dari suatu data yang disajikan seperti tabel di atas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, data diwakili oleh titik tengah dari interval data. Perhatikan cara menghitungnya. Seperti pada tabel di bawah ini, pertama-tama kita ketahui rumusnya dulu. Rumus min yaitu X bar sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Nah, di sini nilainya interval ada 21, mendatar 25, 26, 30, 31, 35, 46, 40, 41, 45, 46, 50. Sedangkan nilai frekuensi atau Fi 2, 8, 9, 6, 3, 2, 30. Nilai titik tengah atau Xi yaitu 21 ditambah 25 per 2, sebagaimana rumusnya itu sigma Fi dikali Xi per sigma Fi. Didapatkan hasilnya yaitu 21 ditambah 25 per 2 sama dengan 23. Seperti itu seterusnya. Kemudian nilainya Fi dikali Xi yaitu 46, 224, 297, 228, 129, 96, dan 1020. Di sini ada rumus rata-rata hitung, yaitu X bar sama dengan rata-rata hitung, sigma Fi sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi, sigma Fi dikali Xi sama dengan jumlah Fi dikali Xi. Itulah rumus min. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun contoh, tentukan rata-rata hitung dari data berikut. Interval 20 sampai 24 frekuensinya 4, 25 sampai 29 frekuensinya 8, 30 sampai 34 frekuensinya 14, 35 sampai 39 frekuensinya 12. Adapun jawaban tabel di atas selanjutnya kita ubah menjadi tabel seperti berikut. Interval 20 sampai 24 frekuensinya 4, titik tengahnya 22, Fi dikali Xi 88, 25 sampai 29 Fi-nya 8, Xi-nya 27, Fi dikali Xi 216, 30 sampai 34 Fi-nya 14, Xi-nya 32, Fi dikali Xi 448. Interval 35 sampai 39 Fi 12, Xi-nya 37, Fi dikali Xi 444. Jumlahnya sigma Fi sama dengan 38. Sigma Fi dikali Xi jumlahnya 1196. Maka rata-rata hitungnya adalah X sama dengan sigma Fi dikali Xi per sigma Fi sama dengan 1196 per 38
sama dengan 37,47. Baik, bismillah. Saya atas nama Siti Rahma Miftahul Jannah akan melanjutkan materi sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pada nilai tengah atau median, atau biasa juga disimbolkan dengan me. Yang pertama, pengertian median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah data itu diurutkan. Hampir sama dengan cara mencari median pada data tunggal, nilai median pada data kelompok juga merupakan nilai tengah dari suatu kumpulan data, tetapi tanpa mengurutkan data seperti data tunggal. Dengan demikian, agar dapat mencari nilai median dari suatu data kelompok, diperlukan sebuah rumus sebagai berikut, yakni me sama dengan TB, di mana TB ini adalah tepi bawah kelas median ditambah 1/2N dikurang sigma FSME, di mana sigma FSME ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median dibagi FME, di mana FME ini adalah frekuensi kelas median dikali P, di mana P ini adalah panjang kelas interval atau panjang kelas median. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Saya atas nama Niansa Fitri Sakti akan menjelaskan contoh soal median. Seperti yang kita lihat pada tabel, kita akan menentukan letak mediannya dulu, di mana letak median itu rumusnya 1/2N. Di sini N-nya ialah 50. Jadi 1/2N atau 1/2 dari 50 sama dengan 25. Kemudian data ke-25 terletak pada interval ketiga. Untuk mencari TB menggunakan rumus BB dikurang 0,5, yaitu BB-nya sama dengan 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. Kemudian untuk mencari sigma F frekuensi ME-nya itu 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kemudian untuk frekuensi mediannya sama dengan 14 dan panjang intervalnya sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus ME sama dengan TB ditambah 1/2N dikurang sigma Fs median per frekuensi median dikali P. Nah, di sini kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut karena tadi kita sudah menemukan angka-angka tersebut. Ya, median sama dengan TB-nya itu 29,5 terus ditambah 25 dikurang 12/14 dikali 5. Kemudian median 29,5 ditambah 25 ditambah 12 sama dengan 13, jadi 13/11 dikali 5. Atau 29,5 ditambah 65/11. Jadi 29,5 ditambah 4,64. 65/11 bila didesimalkan mendapatkan nilai 4,64. Jadi jawabannya sama dengan 34,14. Jadi median pada data yang ada pada tabel tersebut yaitu 34,14. Sekian. Baiklah, Sir Devi, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu nilai yang sering muncul atau modus. Modus dalam sekumpulan data adalah bilangan yang sering muncul. Misalnya, sekumpulan data 4, 6, 5, 6, 7, 8. Modusnya adalah 6, karena 6 muncul lebih banyak dari bilangan-bilangan lainnya. MO sama dengan TB, DI seper-DI tambah D2P. Adapun keterangannya yaitu TB tepi bawah kelas modus. DI sesi frekuensi antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 selisih antara kelas modus dengan kelas setelahnya. P panjang kelas. Sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Maul Hayat, NIM 20800117039. Saya akan melanjutkan materi yaitu cara menentukan modus pada data. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu rumus dari cara menentukan modus pada data, yaitu MO sama dengan DT ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, sekarang kita masuk pada data. Di sini terdapat tabel, di mana tabel ini memiliki interval dan frekuensi. Nah, cara kita menentukan kelas modus atau interval modus, kita harus mencari frekuensi yang paling tinggi, data yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, di sini ada data yang memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 9, di mana intervalnya adalah 31 sampai 35. Nah, sekarang kita masuk pada DT. Cara DT merupakan data tepi. Cara menentukan DT, kita ambil 31 tadi, interval 31 dikurang dengan 0,5 sama dengan 30,5. Jadi DT-nya sama dengan 30,5. Nah, sekarang kita tentukan D1. D1 merupakan data sebelum nilai frekuensi sebelum frekuensi kelas modus. Nah, di sini nilai frekuensi sebelumnya adalah 8. Oke, jadi D1 sama dengan 9 dikurang 8 sama dengan 1. Jadi D1 adalah 1. Kemudian kita tentukan D2. Cara menentukan D2 yaitu kita lihat data atau frekuensi setelah kelas modus, yaitu 6. Jadi D2 sama dengan 9 dikurang 6. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi D2 adalah 3. Nah, sekarang kita tentukan P. P itu adalah panjang kelas atau panjang interval. Di sini ada 31 sampai 35. 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ada 5 interval atau 5 kelas. Jadi P sama dengan 5. Sekarang kita kasih masuk ke dalam rumus. MO sama dengan DT ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P sama dengan 30,5. 3 DT 30 sama dengan MO sama dengan 30,5 ditambah D1-nya tadi 1 dibagi 1 ditambah D2-nya tadi 3 ditambah 3 dikali panjangnya tadi 5. Jadi MO sama dengan 30,5 ditambah. Akan melanjutkan materinya, yaitu tentukan modus pada tabel berikut ini. Interval 20 sampai dengan 24 frekuensi 4. Interval 25 sampai 59 frekuensi 8. Interval 30 sampai 34 frekuensi 14. Interval 35 sampai 39 frekuensi 12. Interval 40 sampai 44 frekuensi 10 dan interval 45 sampai 49 frekuensi 2. Jawabannya, untuk menentukan kelas modus, lihatlah kelas yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Dari tabel di atas, diperoleh modus terletak pada kelas 30 sampai dengan 34. TB sama dengan 30 dikurang 0,5 sama dengan 29,5. D1 sama dengan 14 dikurang 8 sama dengan 6. D2 sama dengan 14 dikurang 12 sama dengan 2. P sama dengan 5. Substitusikan ke rumus. MO sama dengan TB tambah D1 per D1 ditambah D2 kali P. MO sama dengan 29,5 ditambah 6 per 6 tambah 2 dikali 5. MO sama dengan 29,5 ditambah 30 per 8. MO sama dengan 29,5 ditambah 3,75, hasilnya yaitu MO sama dengan 33,25.